Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita untuk bulan Mei. Ini cerita yang berjudul Aku Dipakai oleh Tuhan. Nah, ini cerita Alkitab, jadi kakak-kakak harus perhatikan di nas Alkitabnya yang sudah tertera di modul. Ini ceritanya tentang Nabi Elisa dengan perempuan Sunem. Nah, jadi kakak-kakak harus pelajari dulu biar lebih tahu cara jalur cerita seperti apa. Nah, cerita ini akan ada drama singkat dulu di awal sebagai prolognya, nanti baru masuk ke dalam frame cerita. Oke, jadi bagaimana cara ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Kamu kenapa? Ini Kak, Kok sedih sekali iya mukanya? nih, Kak. Aku sedih Kak, soalnya banyak sekali yang aku pikirkan Kak. Udah, dulu. Banyak sekali dipikirkan. Iya, aku mau cerita, tidak ada kawan untuk cerita. Oh, Jadi memang di sekolah kamu nggak ada kawan? nggak ada Kak. Kasihannya. Ya udah, apa masalahmu, Bu? Cerita aja sama kakak. Kamu bisa cerita apapun sama kakak. Kakak akan dengerin kamu hari ini. Ya baiklah Kak, jadi gini Kak, di sekolah tuh aku dapat nilai jelek terus Kak, padahal aku tuh udah belajar Pak. Terus yang satu lagi yang bikin aku tuh kepikiran, mamaku lagi sakit Kak. Aduh, aku takut jadi anak yang tidak bisa membanggakan orang tuaku, takut mengecewakan mereka. Pokoknya di kepalaku nih, aduh aku stres sekali Kak. Oh, itu yang buat kamu sedih sepanjang hari ini. Kamu ke sekolah tadi pun kamu sedih, itu gara-garanya. Iya Kak. Iya. Oke, begini. Sebenarnya ada satu cara yang perlu kamu coba dulu. Kamu selama ini pernah berdoa nggak sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah? Nggak pernah. Nggak pernah. Sebelum makan juga nggak pernah berdoa. Sesekali, jarang sih Kak. Tapi sebelum belajar nggak pernah. Nah, itu perlu kamu coba. Kamu perlu doa tuh sama Tuhan, minta sama Tuhan begini, Tuhan berikan aku hikmat, kepintaran, supaya aku bisa menjadi anak yang pintar nanti sekolah. Soalnya aku pengen dapat nilai yang baik, aku sudah belajar nih. Cerita sama Tuhan. Atau kamu mau cerita sama kakak, kita doa sama-sama juga bisa. Nah, terus doakan juga mamamu yang sedang sakit. Minta Tuhan tolong. Pasti mamamu akan disembuhkan oleh Tuhan. Iya Kak, terima kasih Kak nasihatnya. Nanti saya akan berdoa, saya coba. Iya, harus dicoba. Sekarang gimana perasaanmu? Sedikit lega Kak. Yaudah saya pulang dulu ya Kak. Bentar dulu. Ada apa Kak? Hari ini kakak punya cerita. Sama hampir mirip dengan yang kamu alami. Oh ya? Iya, kamu mau dengar enggak? Mau deh Kak. Iya, nanti duduk aja di sana, nanti kakak Iya, mau Kak. ceritanya. Oke ya? Dadah Kak. Duduk. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bawain cerita. Ceritanya hampir sama dengan yang teman kita alami tadi. Nah, cerita seperti apa? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, perhatikan adik-adik. Pada satu ketika, ada seorang nabi yang bernama Elisa. Nah, nabi ini adik-adik adalah seorang yang dipercayai Tuhan untuk memberitakan kabar baik atau kabar sukacita kepada orang lain, kepada semua orang. Nah, nama nabi ini adalah Nabi Elisa. Nah, satu ketika dia ini diutus untuk ke sebuah desa. Nama desa tersebut adalah Desa Sunem. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang wanita Sunem. Wanita ini seorang kaya raya. Dia mempunyai rumah yang megah, rumah yang mewah. Wah, akhirnya dia bertemu. Dia diundang malah di sana. Wah, Nabi Elisa diundang untuk datang ke rumah perempuan Sunem ini. Dia dilayani, dia dikasih makan, dikasih minum, disediakan tempat yang baik, yang bagus buat dia. Nah, adik-adik, yang perlu kita ketahui, wanita Sunem ini rupanya senang ketika ada seseorang yang mampir ke rumahnya. Dia bisa memberi makan, bahkan memberi sesuatu untuk orang tersebut. Dia merasa senang sekali. Apalagi ini dengan Nabi Elisa. Wah, dia senang sekali. Akhirnya dia pun datang ke rumah perempuan Sunem itu. Dia makan, selesai makan, pergilah Nabi Elisa. Ketika dia pergi, datanglah suaminya. Lalu dia berkata kepada suaminya,
suamiku, kamu tahu nggak, orang tadi tuh yang datang sama kita, yang makan, yang saya kasih makan, terus kasih minum tadi, itu adalah seorang yang utusan Allah atau utusan Tuhan. Nah, orang tersebut orang yang sebagai seorang pengajar, seorang nabi. Oh, bagaimana kalau kita nanti sewaktu-waktu, kalau dia ke tempat kita lagi, kita siapkan tempat untuk dia menginap. Kasihan kan kalau dia bolak-balik terus tempat menginap, dan nanti dia bisa tidur bersama-sama dengan kita di rumah kita. Nah, akhirnya suami yang tersebut mendengarkan apa yang dimaksud istrinya, dia melakukan semuanya itu. Wah, keesokan harinya mulailah suami dan istrinya, wanita Sunem ini, membuat sebuah tempat atau menyakat sebuah ruangan untuk menjadi tempat tidurnya Nabi Elisa. Wah, mereka mulai renovasi. Lihat nih, mereka sudah mulai mengumpulkan bahan-bahannya, dan mereka sudah mulai memanggil seorang tukang untuk membuat tempat tersebut. Ya, singkat cerita adik-adik, nah, ruangan tersebut pun selesai, dan keesokan harinya datanglah Nabi Elisa lagi. Nabi Elisa ini datang, dan dia tetap datang, pasti tetap arahnya ke rumah wanita Sunem ini. Nah, ketika dia datang, dia mampir ke rumah wanita Sunem itu, dan dia ditawarin untuk menginap, bahkan tidur di tempat yang sudah mereka sediakan. Wah, Nabi Elisa melihat apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini, wanita Sunem ini dengan suaminya, dia merasa terharu. Wah, terharunya bagaimana? Begitu berusahanya mereka untuk memberikan yang terbaik untuk dia. Akhirnya sebagai untuk membalas budinya, Elisa ini bingung, apa ya kira-kira yang bisa aku perbuat buat mereka, yang bisa aku bantu ya, kata Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa memanggil seorang pelayan dia, namanya pelayan itu Gehazi. Dia panggil, Gehazi, kira-kira nih apa yang bisa aku lakukan buat mereka ya? Mereka sudah bersusah payah menyiapkan tempat makanan untuk kita, dan bahkan untuk aku, dengan begitu indah, begitu bagus, begitu baiknya. Apa yang kira-kira bisa aku perbuat buat mereka? Kata pelayan Gehazi, yang aku dengar mereka ini sih sampai hari ini belum memiliki keturunan atau belum memiliki seorang anak, karena katanya suaminya itu udah terlalu tua, jadi mereka susah untuk mendapatkan seorang keturunan atau seorang anak, kata pelayan Gehazi tersebut. Lalu Elisa ini menyuruh, maka coba pergilah, panggil mereka untuk datang kepadaku. Akhirnya pelayan Gehazi ini pun memanggil mereka tersebut untuk datang kepada Nabi Elisa. Nah, lalu singkat cerita mereka pun datang. Ketika mereka mulai sampai di pintu, berkatalah Elisa, wahai, sesungguhnya kalian akan mengandung seorang anak laki-laki, dan kalian akan menggendongnya sama seperti saat ini. Tahun depan kalian akan mendapatkan seorang anak. Wah, mendengar perkataan Elisa begitu, sebenarnya awal-awalnya agak sedikit kurang yakin apa yang dikatakan oleh Elisa ini, Nabi Elisa ini kepada mereka. Wanita Sunem ini lalu berkata, aduh Pak, jangan bohong deh, Papa kan seorang hamba Tuhan. Wah, dengan perkataan gitu, kayak seolah-olah perempuan Sunem ini kayak kurang percaya nih. Bisa nggak kira-kira gitu? Akhirnya benar, tahun depan kemudian, tahun pun berlalu, dan tahun yang dikatakan oleh Nabi Elisa pun benar terjadi demikian, dan mereka pun benar melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menggendongnya. Wah, melihat, menyaksikan hal tersebut, mengalami hal tersebut, betapa senang dan bahagianya sepasang suami istri ini, karena mereka memiliki seorang anak yang mereka impi-impikan, yang mereka damba-dambakan selama ini. Nah, melahirkanlah, dan akhirnya mereka pun berbahagia, dan mereka memuji-muji Tuhannya Nabi Elisa yang sudah membuat suatu perbuatan yang ajaib. Nah, bukan sampai situ adik-adik, tapi ketika anak ini semakin bertambah
bertambah besar, dan akhirnya pada suatu ketika diceritakan juga ketika anak ini datang menghampiri ayahnya yang sedang di kebun, ini kebun gandum, sedang berada di kebun gandum. Lihat, anak ini merintih kesakitan. Aduh kepalaku sakit, aduh sakit sekali kepalaku. Ketika dia jatuh sakit dan pingsan, awalnya pingsan, dan bapak ibu bilang, cepat bawa anak ini ke tempat mamanya, ke tempat istriku, dia bilang begitu. Akhirnya mereka dibawa, dan tahu nggak adik-adik, rupanya anak tersebut bukan pingsan, melainkan meninggal dunia. Wah, melihat hal itu sedihlah mereka. Wah, melihat itu wanita Sunem itu sangat sedih. Karena apa? Ini anak satu-satunya mereka. Anak yang mereka impi-impikan loh sekarang meninggal. Tetapi meskipun dia merasa sedih, tapi dia tetap memiliki tekad dan kepercayaan bahwa Elisa aja dia berdoa sama Tuhannya, Tuhannya melalui dia bisa memberikan anak. Apalagi pasti hari ini pun dia bisa menyembuhkan anak ini. Seolah-olah dia berkata demikian saking percayanya bahwa Tuhan Elisa itu bisa menyembuhkan, bahkan membangkitkan anak ini yang sudah mati ini, dia bilang. Akhirnya mereka gendong dan mereka bawa ke tempat di mana Nabi Elisa itu sering tidur, dan di tempat tidurnya Nabi Elisa. Akhirnya dibawalah, dan wanita ini bergegas, aku ingin menemui Nabi Elisa, aku ingin pasti dia bisa menyembuhkan bahkan membangkitkan anak ini, kata wanita Sunem itu. Akhirnya suaminya pun menyiapkan seekor keledai untuk dia pakai untuk menemui Nabi Elisa. Dan sesampainya di sana bertemu dengan Nabi Elisa, dengan perasaan dari mukanya ini, Nabi Elisa sudah bisa melihat bahwa ada kesukaran dalam hatinya, kesedihan dalam hatinya, tapi dia masih memiliki harapan dan iman karena dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa melihat hal itu, dia tergeraklah hatinya. Mulai dia panggil pelayannya, kamu berangkat dulu, kemaskan juga peralatan perlengkapanku, kita akan pergi menemui anak tersebut, katanya. Akhirnya mereka pun pergi dan menemui anak itu. Singkat cerita, datanglah Nabi Elisa ke kamarnya dan menemukan bahwa anak itu benar, anak itu sudah meninggal. Dan Elisa pun menutup pintu, jendela, semua ditutup. Hanya tersisa dia dengan anak tersebut. Mulailah dia berlutut, dia merendahkan diri, dia berdoa, dia melipat tangannya, dan dia berdoa sama Tuhan dan meminta belas kasihan sama Tuhan, minta sama Tuhan bahwa Tuhan bisa membangkitkan anak ini. Anak ini anak yang mereka harapkan. Lalu dia berdoa. Ketika dia sudah selesai berdoa, dia minta sama Tuhan untuk anak ini dibangkitkan, dan anak itu pun bukannya sembuh saja, tapi anak tersebut sekarang dia bisa membuka matanya dan dia hidup kembali. Wow, luar biasa. Ketika menyaksikan hal itu, lihat ini apa yang dirasakan oleh keluarga wanita Sunem. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, bahkan mereka memuji Tuhan, Tuhannya Nabi Elisa. Mereka menyembah, mereka berlutut. Tuhan itu luar biasa, Tuhan ajaib, bisa melakukan yang luar biasa. Hari ini aku percaya dan aku ingin percaya sama Tuhannya Nabi Elisa. Tepuk tangan buat cerita hari ini. Nah, adik-adik, cerita hari ini sebenarnya mengajarkan sesuatu. Perhatikan, ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita mau, yang ingin kita capai, seperti teman kita tadi yang kakak bilang, kakak anjurkan dia untuk apa tadi? Berlutut dan berdoa, kan? Lihat Elisa, dia memilih berlutut dan berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong, Tuhan juga akan memberkati kita. Nah, hari ini kalau misalnya adik-adik, aku pengen menggapai cita-citaku, pengen menjadi dokter nih, aku pengen menjadi polisi nih, aku pengen menjadi ini, menjadi itu, dibawa dalam doa, berdoa sama Tuhan, minta hikmat, kepintaran daripada Tuhan juga. Kalau misalnya adik-adik, aku susah memahami pelajaran ini, aku padahal udah berusaha, udah belajar maksimal, tapi aku nggak bisa. Nah, kalian perlu berdoa, minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kalian sama seperti Nabi Elisa.
Tuhan akan tolong. Nah, yang terakhir, adik-adik, Tuhan juga akan pakai kita untuk menjadi alat berkat sukacita bagi banyak orang. Contoh seperti Nabi Elisa. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati, keluarga wanita Sunam tadi. Mereka merasa sukacita, mereka merasa berbahagia. Karena melalui Elisa, Tuhan pakai Elisa untuk memberkati mereka. Maka mereka memiliki anak dan sampai seterusnya tadi cerita tersebut. Nah, kita juga, kita meskipun kelihatannya masih kecil, masih muda, tapi kita sudah bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa sukacita bagi orang lain, membawa kedamaian bagi orang lain. Nah, jadi sekarang jangan pernah berpikir bahwa kita masih kecil, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa lakukan hal yang luar biasa, yaitu menjadi berkat bagi orang tua kalian, mendoakan orang tua kalian, mendoakan teman kalian, membantu teman kalian, dan membantu semua orang. Maka kalian akan membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, sampai sini cerita kakak hari ini. Bye-bye.